Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 offering T11 mata kuliah Pengelolaan kelas matematika yang beranggotakan saya sendiri Alha Rizky Salsabila Putri dengan NIM 230311605056. Saya Elisa Nurmedi dengan NIM 2303116054. Saya Sabila Duyanta Septihandayani dengan NIM 230311608301. Kami di sini akan mempraktikkan aktivitas pembelajaran mengenai keterampilan dasar mengajar, yaitu membuka dan menutup pelajaran dengan pola interaksi, klasikal, dan individu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Ini sudah siang tapi semangatnya memang benar-benar hilang ya. Nah, Ibu ingin mengecek semangat kalian. Walaupun ini udah siang tapi Ibu ingin mengecek semangat kalian dengan semangat pagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa gitu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ya, oke. Nah, sebelum masuk dalam pembelajaran hari ini, kalian bisa cek kanan kiri kalian. Apabila ada sampah, kalian bisa ambil. Alhamdulillah, Bu. Oh, tidak ada ya? Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Ayo, bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Elisa. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini bisa berdoa. Untuk ataupun tidak masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini hari Selasa ya? Iya. Oke. Elisa? Hadir, Bu. Oke. Sabila? Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya hari ini? Iya. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu mau pasang ini dulu. Nah, oke. Sesuai yang ada di PPT ini bahwa sekarang kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Nah, siapa sih yang sudah tahu apa itu trigonometri atau pernah mendengar? Saya, Bu. Oke, pasti kayak udah pernah dengar gitu ya apa sih trigonometri itu. Nah, sebelum masuk dalam materi perbandingan trigonometri ini, pastinya kalian itu juga sudah pernah mempelajari tentang teorema Pythagoras. Nah, Ibu itu ingin mengecek kalian apakah kalian itu masih ingat dengan teorema Pythagoras. Nah, dari gambar yang sebelah sini, apa yang kalian dapatkan? Saya mau menjawab, Bu. Ya, boleh. Seingat saya, teorema Pythagoras itu untuk mencari panjang C itu kita bisa menjumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat, Bu. Oke, berarti masih ingat ya. Ada lagi yang lain? Ibu bertanya, Iya, boleh. teorema Pythagoras itu hanya untuk segitiga siku-siku saja? Ya, jadi teorema Pythagoras ini hanya untuk khusus buat segitiga yang siku-siku saja. Oke. Nah, benar ya. Jadi kata Elisa tadi bahwa kita ketika ingin mencari nilai C, maka kita bisa menjumlahkan sisi A kuadrat ditambah dengan sisi B kuadrat. Maka itu nanti hasilnya akan menjadi C kuadratnya. Nah, dalam pembelajaran kali ini yaitu perbandingan trigonometri, kita itu bakal sering menggunakan konsep dari teorema Pythagoras ini. Jadi diusahakan kalian masih ingat dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama itu ada menamai sisi segitiga sesuai dengan sudut segitiganya. Kemudian yang kedua, menghitung nilai perbandingan trigonometri tangan sebagai nilai perbandingan.
Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, apa sih gunanya atau manfaat dari mempelajari perbandingan trigonometri ini dan fungsinya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini itu berfungsi bagi ahli vulkanologi. Trigonometri bermanfaat untuk mengukur ketinggian gunung maupun kepulan asap erupsi gunung berapi. Nah, yang kedua, bagi arsitek, trigonometri ini bermanfaat dalam pengukuran tinggi bangunan. Kemudian yang ketiga, trigonometri digunakan dalam oceanografi dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, masih banyak lagi fungsi dari perbandingan trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita berdiskusi dan belajar mengenai perbandingan trigonometri, kita masuk dalam kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya. Oke, ayo jawab. Dari pelajaran tadi itu saya dapat menyimpulkan bahwa untuk mencari nilai sudutan itu kita dapat membagi sisi depan dibagi sisi samping itu. Oke, jadi untuk mencari sudutan kita bisa membagi sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, kemudian kita juga bisa menerapkan segitiga siku-siku ini untuk mencari nilai tan dalam perbandingan trigonometri. Nah, kemudian di sini ada sudut istimewa yang telah kalian dapatkan tadi. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu fungsi dari perbandingan trigonometri ini. Nah, apabila Ibu memiliki tugas kepada kalian, misalnya seperti mencari tinggi sebuah gedung atau tinggi tiang, itu kalian bisa nggak menghitungnya kalau hanya menggunakan meteran saja? Tidak bisa. Oke, nggak bisa ya karena terlalu tinggi. Jadi kalian bisa menggunakan konsep dari perbandingan trigonometri ini. Oke. Oh ya, ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengetes seberapa paham kalian dengan materi hari ini. Ada 2 soal yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Kenapa nggak buat PR aja, Bu? Enggak ya, jadi ini tuh nanti langsung dikumpulkan biar Ibu bisa koreksi segera. Ayo anak-anak, kalau sudah bisa segera dikumpulkan. Kemudian LKM-nya tadi yang belum dikumpulkan juga segera dikumpulkan ya. Ya, waktunya sudah habis ya. Oke, kayaknya udah pada paham ini. Oke, jadi setelah kalian menyimpulkan tadi, Ibu ingin membagikan sticky note ini kepada kalian. Nanti kalian tulis kesan selama pembelajaran hari ini. Nanti kalau sudah langsung ditempel di depan ya. Ayo yang lain silakan. Yang sudah bisa maju. Ayo yang belakang itu bisa maju. Oke, terima kasih anak-anak untuk kesan selama pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah paham semua dengan materi pada hari ini? Sudah. Oh, sudah semua ya. Mungkin kalau misalnya ada yang belum paham nanti bisa belajar lagi di rumah. Nah, Ibu ingin menyampaikan kegiatan kita pada minggu depan. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini yaitu tentang perbandingan trigonometri, yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku, jenis perbandingan trigonometri tangan, kemudian kegunaan perbandingan trigonometri tangan, kemudian kita pertemuan selanjutnya akan membahas tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri di piramida, 3 serangkai perbandingan trigonometri, dan sudut istimewa perbandingan trigonometri.
Nah, sekali lagi Ibu berterima kasih kepada kalian yang telah hadir pada hari ini. Bisa diakhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Baik, berdoa mulai. Berdoa dari diri. Oke, kalian bisa meninggalkan ruangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat siang Nabil. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kamu ingat nggak sih dulu kita pernah belajar materi trigonometri? Ingat Bu. Nah, bagus. Selanjutnya hari ini kita akan belajar sesuatu yang lebih menarik. Sekarang coba deh bayangin. Tadi kamu kesini di depan kan ada tiang bendera ya? Kamu lihat nggak di situ ada bayangannya? Iya, lihat. Nah, menurutmu, misal ibu kasih kamu meteran, kamu bisa nggak ngukur tinggi tiang bendera itu? Tidak bisa Bu, karena kan kita harus naik dulu ke atas baru bisa. Bagus. Nah, tapi coba deh perhatikan bayangan tiang itu di tanah. Kalau ibu kasih tahu panjangnya dari bayangan itu, terus kira-kira kamu bisa nggak menghitung tinggi dari tiang bendera tersebut? Mungkin bisa, tapi bagaimana caranya Bu? Nah, sekarang bayangin, itu terbentuk sebuah segitiga antara tiang benderanya, kemudian bayangannya, dan sudut pandang mata kamu terhadap tiang bendera paling atas. Sudah kebayang belum? Sudah. Selanjutnya, kalau kita tahu panjang bayangan dan sudut pandang kita ke atas, menurut kamu bagian mana yang bisa membantu kita untuk menentukan tinggi dari tiang bendera tersebut? Mungkin yang tegak lurus ke atas Bu, karena tingginya. Tepat. Sekarang coba pikirkan, kalau bayangannya makin panjang, tiangnya itu makin panjang nggak? Tidak Bu, karena yang berubah hanya panjangnya saja. Inilah yang menarik. Ternyata, untuk mengetahui itu ada pola khusus untuk membantu kita menentukan tinggi tiang tersebut. Tahu nggak namanya apa? Nah, jadi itu kita menggunakan perbandingan trigonometri, khususnya adalah tangan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih tangan itu bisa membantu kita menghitung tinggi suatu benda yang sulit diukur atau bahkan tidak memungkinkan kita untuk mengukurnya secara langsung menjadi lebih mudah. Apa kamu tertarik untuk mempelajarinya? Wah, saya jadi tertarik Bu. Baik, mari kita belajar. Oke, kita sudah belajar banyak nih hari ini. Sekarang kamu bisa nggak menyebutkan apa sih tangan itu dalam trigonometri? Tangan itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping dalam segitiga siku-siku. Nah, coba deh kamu tuliskan rumusnya dan juga gambarnya. Sudah Bu. Coba ibu lihat dulu. Oke, sudah benar. Jadi, kalau kita punya segitiga siku-siku, kita bisa mencari tangan suatu sudut itu dengan membagi apa? Dengan membagi sisi depan menjadi sisi samping. Betul. Nah, ibu punya trik nih untuk mencari nilai tan. Kamu bisa menyebutnya sebagai tan desa. Apa? Bisa diulangi? Tan desa. Tahu nggak apa itu tan desa? Enggak Bu. Jadi, besar dari sudut tan itu sama dengan sisi depan dibagi sisi Samping. betul. Iya Bu, benar. Nah, seperti yang sudah dipelajari tadi, dalam kehidupan nyata tangan itu juga dipakai dalam banyak hal, mulai dari teknik sipil, astronomi, dan juga navigasi. Contohnya apa tadi? Bisa sebutkan? Menghitung tiang bendera dan gedung. Betul. Sekarang aku tanya, kalau kita tahu panjang bayangan dan sudut elevasinya, bagaimana cara kita mencari tinggi dari benda tersebut?
dibuat perbandingan dulu soalnya kalau bayangannya lebih panjang, tingginya akan tetap. Jadi semisal mencari tinggi, tinggal dikalikan saja panjang bayangan sama besar sudut. Pintar sekali. Itulah prinsip dari tangan dalam trigonometri. Jadi kita nggak perlu tuh untuk naik atau kita pakai alat khusus untuk menghitung tinggi dari suatu benda. Cukup kita tahu sudut dan juga panjang bayangannya saja. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, coba deh kamu tulis pertanyaan ini. Jika sebuah pohon memiliki bayangan sepanjang 5 meter dan sudut elevasi matahari 45 derajat, bagaimana cara menghitung tinggi pohon itu? Sudah? Coba bisa dibacakan dulu. Sudah ya Bu. Oke. Sudah Bu. Jadi memakai rumus tangan tadi. Nah, jadi tinggi pohon sama dengan tangan 45 derajat dikali 5 meter sama dengan tangan 45 derajat itu adalah 1. Maka 1 dikali 5 meter dan hasilnya 5 meter Bu. Benar, berarti kamu sudah paham dengan konsepnya. Nah, menurut kamu dari pembelajaran kita dari tadi, ada bagian yang masih kamu bingungkan nggak? Saya sudah paham Bu, tetapi saya butuh banyak latihan lagi untuk semakin mudah mengerjakan soal ini. Oke, banyak-banyak latihan ya. Baik Bu. Nah, di pertemuan berikutnya, kita nanti akan belajar tentang pemanfaatan perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri di piramida, 3 serangkai perbandingan trigonometri, dan juga sudut istimewa perbandingan trigonometri. Bisa disiapkan ya. Baik Bu. Nah, keren, kamu sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Ibu sangat bangga dengan kamu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu. Sekarang saya semakin paham tentang materi ini. Baik, sama-sama. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan ya. Baik Bu. Sampai ketemu lagi.